sahabat MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, melanjutkan ngaji kita di dalam Fathul Qorib, masih membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu kita masih berada pada pembahasan masalah mahar, ketika mahar itu tidak ditentukan oleh pihak mempelai perempuan. Karena memang kalau mahar itu sudah ditentukan oleh mempelai perempuan, ya sudah, tidak ada masalah lagi. Tinggal si suami mau membayar atau tidak. Kalau mau membayar, ya lanjut kepada akad nikah. Kalau tidak mau membayar, ya berarti tidak sampai kepada akad nikah. Nah, sekarang yang menimbulkan masalah ketika pihak perempuan itu tidak menentukan maharnya. Walaupun dia ditanya oleh calon suaminya, dia ditanya oleh bapaknya, dia tidak menentukan maharnya berapa. Nah, ini yang kemudian disebut dengan tafwid. Nah, ketentuan tafwid bagaimana? Keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, ya, beliau menyatakan, wa idza sahhat tafwidu wajabal mahru fihi bi salasati asya'a. Ketika tafwid itu sah, ya, ketika tafwid itu sah, maka wajib untuk memberikan mahar dalam 3 gambaran. Nah, di situ berarti ada tafwid yang sah. Berarti juga ada tafwid yang tidak sah. Saya ulangi lagi, tafwid itu pasrah. Artinya pihak mempelai perempuan, calon si istri itu pasrah, dia tidak menentukan maharnya. Pasrah, bisa jadi pasrah kepada suami atau bisa jadi pasrah kepada si wali. Ya. Berarti ada enggak gambaran tafwid ini tidak sah? Pasrah itu tidak sah, ada atau tidak? Ada. Kapan? Ketika calon istrinya itu bukan orang yang rosyidah. Dia bukan perempuan-perempuan yang cakap untuk mengatur, memanage keuangannya, mengatur harta bendanya. Perempuannya ini mudah ditipu orang. Perempuannya ini mudah dibohongi orang ketika dia itu jual beli atau utang piutang, dia itu mudah dibohongi oleh pihak lain. Maka perempuan yang seperti ini adalah perempuan yang bukan rosyidah. Artinya dia tidak cakap untuk menjalankan harta bendanya. Jika seandainya ada calon istri, yang calon istri ini ternyata bukan orang yang cakap, maka dia kok tidak mau menentukan maharnya, maka tidak maunya dia dalam menentukan mahar ini adalah jenis tafwid atau pasrah yang tidak sah. Maka itu nanti kembali kepada penentuannya si wali. Atau bisa jadi nanti kembalinya kepada harus membayar mahar mithli. Itu pun ketika si perempuannya ini tidak cakap, maka masalah pernikahannya dia juga harus si wali harus menawarkan dulu kepada putrinya. Kira-kira putrinya ini mau atau tidak menikah dengan laki-laki ini. Kalau oh ya saya mau menikah dengan laki-laki yang ini, lalu kemudian bapaknya yang menentukan mahar, atau bahkan nanti yang digunakan adalah mahar mithli. Itu ketika tafwidnya atau pasrahnya itu tidak sah, karena si perempuan atau calon istrinya ini adalah orang yang tidak cakap. Nah, sekarang kalau misalkan sah, pasrahnya atau sikap pasrahnya si istri, calon istri ini sah, secara pandangan syariat dianggap sah. Bagaimana? Maka tetap wajib bayar mahar. Ya, tetap wajib bayar mahar dalam 3 gambaran. Yang mana pada video kali ini saya bahas dulu pada gambaran yang pertama. Seperti apa itu gambaran pertama? Wahya an yufridahu zawju ala nafsihi wa tardhu zawjatu bima faradahu. Yang pertama, ya, pihak laki-laki atau calon suami yang menentukan mahar. Jadi misalkan gini gambarannya, si wali bilang kepada putrinya, nah kamu diminta nikah oleh laki-laki ini. Kamu mau enggak menikah dengan laki-laki ini? Lalu putrinya jawab, ya pak saya mau menikah dengan itu. Oke. Lalu kamu kalau mau nikah dengan laki-laki ini, kira-kira kamu minta mahar berapa? Sudah pak saya pasrah. Apa katanya si calon si suami? Ya calon suami itu biarkan dia. Taruhlah misalkan kemudian si suami ini menentukan sendiri. Misal saya ambil contoh misalkan 300.000 misalkan. Si suami menentukan 300.000. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh. Ya, tinggal nanti begini, tapi begini. Kalau sekiranya 300.000 itu adalah di bawah mahar mithli, saya ulangi lagi, mahar mithli itu adalah
biasanya perempuan dengan kecantikan yang seperti ini, ketangkasan seperti ini, dengan nasab yang seperti ini, itu di daerah situ biasanya maharnya berapa? Oh, maharnya misalkan kalau perempuan seperti itu misalkan 2 juta. Nah, sedangkan ini yang calon suaminya menentukan 300 ribu. Berarti kan 300 ribu ini di bawah mahar mithli. Nah, ketika mahar yang ditentukan oleh pihak suami ini di bawahnya mahar mithli, maka harus ada keridhoan dari calon istri. Kira-kira calon istri mau nggak kalau dibayar mahar dengan 300 ribu? Karena nominal 300 ribu ini di bawahnya mahar mithli. Kalau ternyata pihak istri itu mau, ridho, ya si calon istrinya ini, ya saya nggak apa-apa dibayar 300 ribu. Maka bisa dilanjut kepada akad nikah, dan nanti sunahnya di akad nikah disebutkan maharnya 300 ribu. Kalau misalkan ternyata si calon suami ini menentukan maharnya 10 juta misalkan, berarti kan nominal 10 juta ini di atasnya mahar mithli. Karena mahar mithlinya perempuan ini misalkan 2 juta. Ternyata si calon suami menentukannya itu 10 juta. Maka ketika nominal yang ditentukan calon suami ini di atasnya mahar mithli, tidak perlu mendapatkan ridho dari si calon istri. Ya jelas maunya lah. Wong dia mahar rata-ratanya itu 2 juta, lalu dia mau dikasih 10 juta, ya jelas mau saja, ya pasti senang gitu loh. Mesti senang-senang saja karena mau dikasih uang 10 juta. Nah, ini yang awal mula ketentuannya seperti ini. Jadi harus ada ridho dari pihak calon istri ketika mahar yang ditentukan oleh calon suaminya itu di bawah mahar mithli. Harus ada ridho. Kalau tidak ada ridho maka tidak boleh, harus dinaikkan lagi sampai calon istri itu ridho. Oh ya, saya 300 ribu tidak mau. Maka si suami ngomong, kalau gimana kalau 500 ribu? Wah, saya masih tidak mau. Gimana kalau 1 juta? Oh, saya masih tidak mau. Dinaikkan lagi sampai si calon istrinya ini ridho. Oh ya, kalau 5 juta saya mau. Nah, berarti si calon suami harus membayarkan 5 juta kepada calon istrinya. Ini penentuannya dari pihak si suami. Ini model gambaran tafwid yang pertama. Jadi kalau misalkan nanti penentuannya itu 300 ribu dan ridho, ya sudah, berarti si istri, calon istri ini harus mau menerima 300 ribu ketika sudah dinikah oleh calon istri, oleh suaminya tadi itu. Nah, permasalahan berikutnya, rentetannya adalah ketika misalkan sampai selesainya akad nikah, ya sampai selesainya akad nikah, si suami ini tidak membayar, mas kawinnya ini belum diberikan kepada si istri. Padahal sudah ditentukan, ya oke, saya mau dikasih mahar 300 ribu, saya mau. Ya. Ternyata setelah akad nikah, si suami tidak menyerahkan mas kawinnya, masih ditahan. Entah ditahan itu karena memang sengaja ditahan, atau memang dia sebenarnya masih belum punya. Bisa jadi seperti itu. Ketika mas kawin ini belum diserahkan, padahal sudah sepakati sebelumnya 300 ribu itu, maka bagi si istri boleh untuk menolak. Menolak apa? Menolak untuk dikumpuli, menolak untuk hubungan badan, itu boleh. Itu boleh. Karena apa? Mas kawinnya masih belum diberikan. Padahal mas kawin tadi itu sudah kesepakatan ditentukan oleh pihak si calon suami. Kok ternyata setelah akad nikah belum dibayar-bayar juga, maka si istri punya wewenang untuk enggan dikumpuli, enggan untuk hubungan badan dengan suaminya. Sampai kapan? Sampai mas kawinnya betul-betul diserahkan kepada istrinya. Kalau sudah diserahkan, baru dia tidak boleh menolak karena mas kawinnya sudah dikasihkan. Maka si istri harus menerima, mau hubungan badan dengan si suaminya. Nah, ini penting para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, supaya kita semuanya bisa lebih pas dalam menjalankan keseharian kita sesuai dengan syariat atau aturan-aturan fikih yang ada sesuai dengan jalurnya mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dan misalkan ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, bisa disampaikan kepada kolom komentar atau disampaikan langsung kepada admin yang nomornya sudah tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.